Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Wilda dalam sulung motivasi dari Saung Santri Inayatullah. Apa kabar sahabat? Semoga terus sehat dan tetap bersemangat untuk memperbaiki diri. Sahabat, hukum sebab akibat berlaku dalam kehidupan kita. Tidak mungkin ada akibat tanpa didahului oleh sesuatu yang menjadi penyebab. Misalnya, kita menjadi pintar, tentu karena kita sebelumnya belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mendapatkan karir yang bagus, sebab sebelumnya kita bekerja dengan profesional, kreatif, dan inovatif, dan masih banyak lagi. Lalu kira-kira apa ya yang menjadi sebab kita jatuh dalam kemaksiatan? Sahabat, ada banyak hal yang menjadi sebab dari kemaksiatan. Di antaranya adalah yang pertama, kita tidak mengenal kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian, kita tidak mau mengingat segala kebaikan dan anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jarang sekali, bahkan mungkin hampir tidak pernah sama sekali kita menggugat kepada diri kita betapa banyak nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Allah menjaga, merawat, dan memelihara kita sejak kita masih segumpal daging di dalam kandungan ibu kita hingga kita menjadi seperti sekarang. Allah terus-menerus memberikan rezekinya tanpa henti. Allah menganugerahi kita akal untuk berpikir, juga memberikan kita tubuh yang sehat dan kuat untuk beribadah dan bekerja memenuhi kebutuhan kita. Dan tentu masih banyak anugerah yang diberikan Allah dalam kehidupan kita. Karena itu Allah berfirman di dalam Quran surat Ibrahim ayat 34 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Shadaqallahul azim. Artinya, jika kalian menghitung nikmat Allah, tentu kalian tidak bisa menghitungnya. Dan seandainya kita mengingat semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita tentu merasa malu untuk bermaksiat kepadanya. Sahabat, sebab yang kedua adalah karena kita tidak menyadari pengawasannya. Padahal, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada. Bagaimana mungkin kita bermaksiat sementara Allah selalu bersama kita? Dan di mana kita bisa menyembunyikan kemaksiatan kita? Sebab di mana kita berada, Allah juga ada di sana. Allah juga menempatkan dua malaikatnya, yakni Raqib dan Atid, di kedua sisi pundak kita untuk mencatat semua amal perbuatan kita, untuk dihaturkan dan dipertanggungjawabkan di hadapannya kelak. Jika seandainya kita menyadari dan terus menjaga kesadaran akan semua hal ini, tentu kita tidak akan berani bermaksiat kepadanya. Sebab yang ketiga adalah karena kita terlalu sibuk dengan selain Allah. Kita menyadari bahwa nafsu selalu membawa kita pada kebinasaan, tetapi kita mengikutinya. Dan hati membawa kita pada kebaikan dan petunjuk, tetapi kita tidak mau menurutinya. Jika seandainya hati kita mengingat Allah dan menyadari pengawasannya, kita tentu telah mendapatkan keberuntungan yang sejati. Orang mulia adalah yang saat akan melakukan perbuatan yang terlarang, ia ingat bahwa Allah melihat dan mengawasinya, sehingga ia merasa malu dan akhirnya meninggalkan perbuatan tersebut. Sahabat, yang terakhir adalah karena kita tidak menyadari akibat dari dosa dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Dosa menyebabkan keruhnya anggota badan, menggelapkan pandangan mata, memunculkan kemalasan dalam beribadah, menumbuhkan sifat-sifat buruk, dan membuat kehidupan menjadi lebih sulit.
Allah berfirman dalam Quran surat Thaha ayat 124 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan. Shadaqallahul azim. Artinya, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, baginya penghidupan yang sempit. Selain itu, di akhirat kita akan disiksa di dalam neraka hingga kita bersih dari segala noda kotoran yang disebabkan oleh dosa dan kemaksiatan kita. Karena itu sahabat, jangan biarkan diri kita terus-menerus berkubang dalam dosa dan kemaksiatan. Betapa banyak kemaksiatan yang membuat pelakunya terjerumus dalam kehinaan selama-lamanya. Betapa banyak dosa yang membawa pelakunya jatuh ke dalam jurang penderitaan. Malang sekali bila seandainya kita mendapatkan hukuman karena maksiat kita tetapi kita tidak menyadarinya. Dan sungguh celaka bila ternyata hukuman kita ditangguhkan dan membuat kita melupakan sebab-sebab yang membuat kita berhak untuk dihukum. Sahabat, inilah di antara sebab-sebab yang membuat kita jatuh dalam kemaksiatan. Semoga Allah terus menolong dan menjaga kita untuk selalu bersyukur dan menyadari kehadirannya dalam setiap langkah kita. Ingat, hukuman terbesar yang kita terima karena kemaksiatan bukanlah penderitaan dan kehancuran, tetapi tidak adanya rasa bersalah dan penyesalan di dalam diri kita. Karena tanpa kedua rasa itu, tidak akan tumbuh kesadaran dalam diri kita untuk bertaubat dan memperbaiki hidup serta kehidupan kita. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.